Dulu sebelum aku masuk Papeling, aku nggak punya teman. Aku di Bandung udah lama banget, tapi nggak pernah punya teman. Padahal di Bandung orang Jawa tuh banyak banget, orang Purbalingga banyak banget. Pertama, ada teman yang di Bekasi ngimbong ngasih tahu tuh di Bandung ada Papeling, yuk siapa tahu mau gabung kumpul-kumpul orang Purbalingga. Bulan Juli 2016 apa 2017 nekat ikut gabung walaupun aku sebenarnya kerja. Terus mulai dari situ aku banyak temen. Ternyata nang Bandung tuh akeh banget ya wong Jawa, akeh banget wong Purbalingga. Yang pertamanya aku tuh taunya cuman alun-alun Purbalingga sama Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong juga cuman sebagian. Tapi alhamdulillah sejak ada Papeling jadi tahu semua Purbalingga. Dan setelah ada Papeling, saya jadi mengenal Sabilus Salam. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustadz Yusuf juga Ustadz Cecep. Di situ suka ikut sholawatan awalnya. Dulu saya tuh orang paling galau, orangnya nggak pernah punya pendirian. Saya orangnya keras, egois, sombong. Aku kalau ngomong keras, judes. Tapi alhamdulillah sejak ikut sholawatan, ikut renungan, doa seperti ini, Ustadz Yusuf itu gak pernah ngajarin orang gimana, cuma pasrah. Yuk kita pasrah, lepaskan semua beban. Mulai dari situ tuh saya tuh ngerasa, oh iya ya, ternyata hidup dengan pasrah itu tuh lega banget, gak punya beban. Dari situ saya ngikutin terus, dan alhamdulillah saya tuh ngerasa lega, bener-bener ngejalanin hidup tuh kayak gak ada beban. Walaupun saya gak punya uang juga, saya ngerasa jadi orang paling kaya karena saya ngerasa saya udah gak ada utang. Alhamdulillah kalau saya niat mau ngasih apa buat orang, alhamdulillah ada aja rezeki. Cuman baru niat di hati, selalu dikasih jalan. Nggak tahu lewat suami, nggak tahu lewat bos, nggak tahu lewat teman, ada aja jalan buat ibadah. Dan setelah rutin ikut renungan, ikut sholawatan di Sabilus Salam, alhamdulillah saya tuh bisa ngerasain yang benar-benar sayang banget sama keluarga, sayang banget sama orang tua. Makanya setiap kali ikut renungan kayak gini benar-benar terbawa gitu. Rasanya tuh sesudahnya tuh plong banget. Ini pengalaman saya selama ikut sholawatan, ikut renungan gitu. Alhamdulillah dilembutkan sama Allah lewat jalan ini gitu. Mungkin itu sih pengalaman saya yang selama ini suka ikut sholawatan, ikut renungan kayak gitu. Terima kasih. Mungkin ada, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih
teman-teman semua yang mau menjalin persaudaraan dengan saya, yang tadinya tidak kenal, yang tadinya dia tahu, akhirnya kita bisa menjadi teman, sahabat, bahkan menjalin kekeluargaan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semua. Semoga kita tetap selamanya menjadi saudara seperantauan, saling menjaga, saling mengingatkan, apapun baik buruknya kita adalah tetap sahabat. Kita tetap saudara, walaupun kita tidak sejarah, tetapi erat persaudaraan kita di perantauan yang jauh dari saudara-saudara kita. Teman-teman masih mau berbagi cerita untuk menghibur, saling menghibur diri kita, baik kita sedang senang maupun kita sedang susah. Pada kesempatan ini saya juga meminta maaf apabila selama saya bersahabat, berkawan dengan teman-teman semua, saya pernah melakukan kesalahan, baik itu mungkin kesengajaan ataupun ketidaktahuan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semakin erat hati kita dalam persaudaraan ini. Walaupun kita jauh dari kampung halaman, dari orang tua, dari saudara-saudara kita yang sedara, tetapi kita merasakan eratnya persaudaraan. Terima kasih teman-teman. Kalian adalah saudara. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu dari pernyataan Mbak dan Mas. Karena begini sebetulnya. Ketika Allah menciptakan kita yang namanya manusia, sudah jelas dari sumber kesucian yang sama, ruh atau jiwa. Jadi artinya yang namanya ruh itu tidak pernah mati. Walaupun kita beda nama, ada nama Mas Amin, Yusuf, Mbah Bungkus atau dan lain sebagainya, sahabat-sahabat semua, ruh itu tetap sama. Kita dihadirkan dari tempat yang sama dan kita harus pulang ke tempat yang sama. Oleh karena itu kita buang sifat-sifat syaitan yang ada di kehidupan dunia ini. Sifat marah, sifat benci, sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat kekotoran hati, jebakan-jebakan syaitan yang akan merasuk ke dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan ibadah kepada Allah secara ritual, tapi sosial, kepekaan, kepedulian terhadap saudara-saudara kita harus kita tambah jauh lebih baik. Saya yakin dan percaya kita bukan hanya besar di Papeling saja, tapi seluruh paguyuban akan kita rangkul lewat Papeling inilah. Semoga semua sahabat saudara yakin, sadar bahwa kebenaran Allah itu nyata. Kalau kita menciptakan hukum yang baik di kehidupan, maka Allah akan mengembalikan kita ke tempat yang baik. Tapi sebaliknya,
Kalau kita berbuat zolim, jahat, sekalipun banyak yang mendoakan kita dengan ayat-ayat suci, tidak akan sampai di alam kesucian tersebut. Oleh karena itu, wahai sahabatku, yakinlah suami dan istri, jika pada hari ini masih ada pertengkaran, kemarahan, kebencian, mulai hari ini sampai besok harus saling memaafkan. Adik dan kakak, jika hari ini masih ada kebencian, tidak pernah bertanya, bersinggungan, masalah warisan, hutang, dan lain sebagainya, berangkulah memohon maaf, memaafkan. Karena sifat Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akan menyelamatkan kita akhirat. Jadi saya sampaikan lagi, malam hari ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah, yang hanya tahu adalah hati-hati sahabat. Semua pikiran sahabat semua, tentu saya yakin dan percaya Allah mengirim itu dan supaya sahabat bisa beristirahat. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Mbak, Mas, ada nggak? Kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan malam hari ini dan saudara-saudara kita yang tidak hadir disentuh hatinya masih selalu terus bersama. Biidznillah wa ridhoillah sayulana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pribadi mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang menusuk menyakiti perasaan. Itu bukan dari saya pribadi tapi dari kesalahan pribadi. Mohon maaf, dimaafkan, semuanya dimaafkan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.